dari salah satu idola saya di Brida lah, bisa dikatakan demikian. Beliau ngomong begini, inovasi itu baru dikatakan inovasi kalau memberi manfaat pada orang banyak. Iya, itu saya pegang itu Pak Adi itu yang punya. Nanti kita rekam fotonya di sini. Jadi dalam kasus Ibu Hamil kan kadang ada pendarahan dan lain-lain sehingga dana dibutuhkan. Ada nggak sih kasus nih mungkin di Puskesmas Kumbe sendiri yang suaminya tuh takut donor darah gitu? Saya yakin sih sumber daya Kota Bima itu luar biasa kalau kita lihat dari inovasi-inovasi yang dibuat oleh teman-teman. Yang paling penting sih terima kasih kepada Brida karena dari sini kami bisa mengembangkan. Oke, selamat datang di Brida Podcast. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang salah satu inovasi terbaik yang telah Brida kumpulkan, yaitu dari inovasi Citra dari Puskesmas Kumbe. Udah ada Bu Bidan Fahroyani sama Bu Parmila Zulfadianti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Kepala Puskesmas. Beliau langsung Kepala Puskesmas sudah hadir bersama kami. Ternyata bukan cuma inovatornya aja, tapi langsung Kepala Puskesmasnya di pagi hari ini. Tapi ngobrol-ngobrol ya di sini ya. Kita di set ini kan kita lagi ada di Puskesmas ya. Kebetulan kita lagi nggak di studio kita. Ya. Kalau kita lihat banyak banget nih sertifikat dan piagam-piagamnya. Wah, ini piagam apa aja sih Bu Kapus? Iya, terima kasih. Kalau piagam seperti yang ada di belakang ini, salah satunya kami sudah Puskesmas paripurna. Wow. Terakreditasi paripurna pada tahun 2023 kemarin. Sebelumnya akreditasi utama, tapi dengan semangat dan kebersamaan kami di Puskesmas Kumbe, alhamdulillah tahun 2023 terakreditasi paripurna. Wah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua juga kami sudah Puskesmas ILP, di mana Puskesmas ILP ini seperti amanah yang ada di Kemenpan peraturan Menteri Kesehatan nomor 2015 tahun 2023 bahwa seluruh puskesmas harus ILP. Kami salah satu puskesmas yang pertama mengaplikasikan ILP tersebut di Kota Bima. ILP itu apa ya? Puskesmas dengan integrasi layanan primer, di mana seluruh layanan itu terintegrasi dengan orientasi klaster atau golongan. Oke. Kalau yang sebelumnya memang nggak seperti itu berarti. Belum. Jadi sebelumnya masih dengan berdasarkan PMK 75 tahun 2014 masih dengan puskesmas yang orientasi ada UKM, UKP dan lain-lain. Tapi dengan ILP ini sudah orientasi klaster pelayanan di dalam dari klaster 1 sampai klaster 5. Dan difokuskan pada screening. Iya, fokuskan screening di mana layanan puskesmas tidak lagi hanya untuk orang sakit. Oke, tidak hanya, iya benar. Iya, tapi untuk seluruh termasuk yang sehat, untuk mendapatkan screening supaya ketika terdeteksi ada sesuatu ditindaklanjuti untuk tidak jatuh ke sakit. Oke, karena emang itu yang perlu dibutuhkan sama masyarakat sekarang kan punya mindset berobat kalau misalnya sakit aja. Puskesmas atau rumah sakit pas sakit aja. Iya. Padahal dengan adanya puskesmas di beberapa daerah, apalagi di tiap kecamatan itu bisa menolong masyarakat untuk peduli juga terhadap kesehatan sebelum sakit. Betul. Jadi tidak hanya yang sakit aja ya, yang sehat pun bisa datang Tidak hanya yang untuk sakit menjaga aja. kesehatannya tetap gitu. Betul. Atau misalnya kayak kita panik, kadang kan gini Bu, kita kayak nonton Instagram atau YouTube, apalagi sekarang kan ya sering-sering scroll Instagram kayak, apa aku punya penyakit ini ya, kayak punya panik, ngecek di Google pasti isinya mati gitu. Nah dengan adanya Puskesmas yang sehat pun silakan nanti kita screening. Ada semua, salah satunya ada screening hipertensi, tekanan darah tinggi, ada screening gula darah, screening kejiwaan pun ada di screening kejiwaan. Wah. Bisa tuh kita ya. Kalau capek kerja ternyata kita nggak sadar ya tamu kita Dan juga Puskesmas Kumbe, baru Puskesmas Kumbe yang punya poli tumbuh kembang untuk anak. Jadi deteksi dini tumbuh kembang anak yang kaitannya sekarang dengan stunting. Jadi lewat kita mengecek tumbuh dan kembangnya, kita bisa tahu kapan diberikan stimulasi. Benar. Kalau kamu sendiri dari tahun berapa di Puskesmas Kumbe? 6 Januari 2023. Baru sekali.
Tapi terkait dari inovasi yang untuk Puskesmas Kumbe memang sudah dari sebelum itu sudah dengan inovatornya Ibu Bidan Pernila. Tapi ketika saya masuk memang belum tersistem dengan bagus, belum terekspos dengan bagus. Muncullah kemudian ada dengan bantuannya Brida dan Dinas. Oke. Kalau Bu Pernila sendiri dari tahun berapa di sini? Sejak Kumbe berdiri. Dari 2000 ini karena kan 2016 akhir. Jadi 2017 sampai setelah mulai Kumbe, Puskesmas Kumbe, pemekaran dari Rasana Timur oleh dulu Kepala Dinasnya Bapak Ajhari ditanya mau nggak membangun Kumbe. Bismillah, makanya saya pindah ke Kumbe. Tantangan pertama Bu Pernila yang dihadapi ketika PRnya masuk nih, ini kan harapan utamanya adanya Puskesmas Kumbe itu kan pasti kayak ini untuk menjelaskan permasalahan yang ada di masyarakat nih. Tantangan pertamanya di sini seperti apa sih yang dihadapi? Kalau secara pribadi ya kan berbeda teman-teman menghadapi, karena saya awalnya dari Puskesmas Penarae, pegang kelurahan di Rabamodu, bidan kelurahan saya di Polres Rabamodu itu tabiat. Padahal kita sama-sama orang Bima, tapi ternyata ada perbedaan nih masyarakat di Kelurahan Rabamodu dan di Kelurahan Kumbe, Oiwo dan Oipo. Karakternya beda ya, karakternya. Iya, tidak terlalu jauh sih, tapi ada beberapa yang memang kita perlu beradaptasi. Oke, nanti ada pelan-pelan dari 2016 sampai sekarang 2024 mulai disesuaikan. Iya. Sampai akhirnya muncul inovasi si cerah ya. Iya. Itu tahun berapa sih si cerah? Si cerah ini muncul sebenarnya belum namanya si cerah dulu. Oke. Sebelum itu kita harus beritahu dulu si cerah itu apa? Ya, kepanjangannya itu apa sih si cerah? Si cerah itu celengan darah. Jadi agar gampang disebut, kalau celengan darah kan panjang tuh. Ya udah si cerah itu kan apapun ya pasti sesuatu yang berseri-seri, sesuatu yang membuat bahagia. Tapi awalnya dari 2020 ini merupakan kelanjutan atau cara kami mendukung keberhasilan satu program di kesehatan ibu dan anak karena kami bidan, yaitu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi P4K. Nah, salah satunya itu ada di stikernya itu dari 2019 sebenarnya oleh Depkes 2019 itu ada stiker P4K itu salah satunya akan ada pertanyaan siapa calonnya, kesiapan calon pendonor darah. Nah, pada saat itu sebenarnya ini kisah sedih sih, berawal dari Bidan Nungga. Beliau itu suatu hari September, tak ingat betul itu September 2020 mengetuk pintu rumah saya jam 4 pagi. Kak, di mana kita dapat darah? Loh, ada apa? Beliau namanya Bidan Siska. Ada apa deh? Ada ibu bersalin saya perdarahan. Itu beliau udah mengetuk berapa pintu itu hanya untuk mencari darah untuk ibu bersalinnya. Begitulah pengabdian seorang bidan itu. Jujur saya sampai nangis. Kalau ingat pun saya akan nangis. Luar biasanya seorang bidan mencari. Terus kami temani ke rumah sakit. Pas masuk ruangan itu, ya, beliau sudah meninggal, ibu bersalin ini. Nah, disitulah saya berpikir, aduh, kalau begini terus, bulan bidannya yang, akhirnya mentalnya bakal, karena ini yang mereka dampingin, karena ngerasa, padahal memang bukan 100% kesalahan bidan, tapi merasa, oh ini tanggung jawab saya. Tidak maksimal, bisa membantu gitu. Dari situ awalnya itu bisa dicegah, tidak sampai harus meninggal. Karena ketersediaan darah. Ya, betul Bu Kapus. Jadi dari situ awalnya saya sampai, aduh, ini jangan sampai puskesmas saya pun seperti ini. Jangan sampai wilayah saya pun akan susah seperti ini mencari darah. Tapi masih kami hanya terbatas pada keluarga ibu hamil. Mempersiapkannya dulu hanya 2 disuruh, hanya 2 untuk calon pendonor darah. Dan ya masih seperti yang kata Bu Kapus tadi, ya masih jalan di tempat hanya untuk fokus ke situ, tidak ada pengembangan. Tetapi luar biasanya 2023 saya pernah melihat di media sosial bahwa Brida kan posting tuh penghargaan terbaik buat inovator dan sebagainya. Bu Kapus saya coba, ayo Kumbe kapan?
dan pesan beliau fokus satu ya, walaupun ada beberapa inovasi, fokus satu biar kita full fokusnya. Nah dari situ mulai deh. Kemudian ada bimbingan dari, terima kasih pada Brida, bimbingan untuk pengembangan inovasi. Jadi sekarang gaungnya luar biasa, Bu Kapus pun menemani saya advokasi ke camat, ke lintas sektor. Oke. Ya alhamdulillah ya. Memang berarti karena ternyata banyak kita temukan juga ya, bukan di Kota Bima tapi setelah kita beberapa kali riset atau ketemu beberapa orang juga, ada beberapa inovasi itu yang memang ditargetkan untuk ini kita harus daftar nih, kita harus daftar. Tapi dengan si cerah ini memang keresahannya begitu mendalam sampai nyawa taruhannya itu yang akhirnya memunculkan ide untuk ini kita harus punya celengan darah supaya nggak ada lagi dari kita tahu bersama kan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi itu masih sangat tinggi, bukan hanya di Kota Bima sih, di NTB maupun di Indonesia tinggi. Penyebabnya terbanyak adalah karena kasus eklamsi, kemudian perdarahan. Jadi dari situ juga tentu menjadi dasar bagaimana kita sebagai bidan bisa berupaya maksimal gitu. Di samping membantu secara teknis pelayanannya, kita melayani ibu sesuai standar tentunya, tetapi juga bagaimana terkait tadi kebutuhan darah. Karena kasus perdarahan yang tinggi, otomatis ibu-ibu bersalin, ibu hamil tentu membutuhkan kesiapsiagaan terkait ketersediaan darah. Kita memang punya program P4K, tetapi terkadang belum fokus gitu. Bagaimana mengaturnya secara sistem rujukannya, sistem ketersediaan golongan darah tadi. Jadi itu yang mendasar. Meskipun hukum B memang Akino, angka kematian ibunya 0, tapi jalan ke arah situ itu sangat luar biasa. Seperti tadi yang diceritakan oleh Ibu dan Pamila, kasus itu selalu ada. Gitu. Jadi bagaimana kita koordinasikan dengan masyarakat untuk juga bisa membantu berkontribusi menyiapkan darahnya, tentu dari keluarga, dari lintas sektor dan masyarakat secara umum. Mungkin balik lagi ke Bu Kamila nih, tadi saya cukup penasaran. Itu kan inovasinya sejak tahun 2020 ya, sampai akhirnya di tahun 2024 kan. Tantangan dari awal pembentukan akhirnya sampai jalan ini tiap tahunnya tuh tantangannya seperti apa? Apakah beda-beda atau kayak memang rata-rata tantangannya sih seperti itu? Kalau nggak salah waktu itu tidak satu juga ya inovasi itu, ada beberapa ya. Cuma saya sempat beritahu Kamila, ayo fokus ke satu, perlu kita gabung gitu. Jadi satu yang penting bisa ada kontribusi progresnya yang bagus. Kalau dari 2020 beliau lebih silakan ya. Kalau ternyata ada salah satu idola saya di Brida lah, bisa dikatakan demikian. Beliau ngomong begini, inovasi itu baru dikatakan inovasi kalau memberi manfaat pada orang banyak. Iya, itu saya pegang itu Pak Adi itu yang punya. Nanti kita tampang fotonya itu. Jadi inovasi itu kalau bermanfaat. Jadi inovasi itu bukanlah inovasi kalau hanya sekedar untuk didaftarkan atau mendapatkan juara gitu ya, tapi mendapatkan nama untuk mendapatkan nama sebagai inovator atau apa, tapi kemanfaatannya. Dari situ saya berpikir saya tidak akan mampu kerja sendiri karena 2020 itu masih bidan aja nih yang fokus. Kemudian 2022 karena memang sempat terhenti 2020 ke 2021 itu karena saya kuliah waktu itu. Jadi teman-teman hanya menuliskan saja ya, waktu itu tugas project, jadi hanya menuliskan calon pendonor begitu aja. 2022 terketuk, aduh saya sudah pulang kuliah nih, harus lebih baik dong dari sebelumnya. Keterlibatan Lurah Kumbe luar biasa beliau. Yang pertama ya. Yang pertama mulai melibatkan Linsak itu Lurah Kumbe. Jadi dengan beliau walaupun memang itulah harus banyak yang bekerja, beliau ayo Bu Kamila saya siap mendukung, saya mau mendonor darah, saya akan memberi contoh. Itu 2022. Ke 2023 ternyata tantangan terbesar juga 2024 ini
kembali ke kita sebagai orang-orang tenaga kesehatan, KIE kepada masyarakat. Ternyata masyarakatnya takut mendonor darah. Bukan tidak mau, takut ya. Jujur saya juga awal-awal saya jujur takut. Soalnya gede banget. Awal-awal saya takut, sekarang saya berani Bu. Karena katanya ya, katanya si A, katanya si B tidak mendengar dari ahlinya. Betul. Terus kita lihat jarum itu besar banget. Takut ternyata. Jadi selain takut jarum, kemarin ada nggak apa-apa ya saya sebut namanya. Beliau namanya Pak Ferdiansah. Beliau nggak tahu manfaat donor darah itu. Jadi kita pas ngobrol, Pak tahu nggak? Karena beliau duduk di bawah melihat kami papan inovasi Citra itu kami tempel di papan informasi manfaat darah. Loh, manfaatnya banyak ya Bu? Iya Pak. Dari 25 manfaat mendonor darah itu, 3 manfaatnya untuk yang menerima darah. 22 manfaat itu sebenarnya untuk pendonornya. Dan beliau baru tahu bahwa satu kantung darah yang 350 cc itu bisa menyelamatkan 3 nyawa. Jadi bukan 1 nyawa karena 1 kantung, tetapi 3 nyawa yang diselamatkan. Sampai ada beberapa, karena sekarang kalau dulu ya mungkin saya hanya fokusnya pada kebidanan yang notabene ya udah berkaitan dengan ibu. Sekarang pendekatan kepada para suami, kemarin juga buka pos mendukung kelas ibu hamil, kami undang suami. Di situ pas ngobrol-ngobrol, ya itu ternyata masyarakat itu takut mendonor karena tidak tahu. Jadi PR untuk kami selaku orang-orang di puskesmas, bagaimana agar masyarakat bisa memberi. Tadi bicara tentang ini Bu ya, ibu-ibu hamil. Dalam kasus ibu hamil kan kadang ada pendarahan dan lain-lain sehingga darah dibutuhkan. Ada nggak sih kasus nih mungkin di puskesmas Kumbe sendiri yang suaminya tuh takut donor darah gitu? Ada istrinya. Iya ada. Kejadian kemarin ada ibu hamil jadi bukan bersalin. Umur kehamilan beliau 6 bulan, ternyata HB-nya 5,6. Nah itu udah anemia berat. Maksud anemia berat. Harus dirujuk sudah. Golongan darah istrinya AB. Sementara golongan darah suaminya O. Suaminya udah tenang kan? Merdeka, saya nggak perlu donor. Karena takut. AB. Akhirnya saya bilang, Bapak, nanti kalau orang yang darah AB nggak mau nyumbang donor, gimana? Pak gitu kan? Suaminya aja nggak mau ya? Suaminya mengatakan, oh kan nggak perlu kan darah istri saya AB. Bapak, kita pendekatan. Pak, istrinya butuh 4 kantung ya, diminta dari rumah sakit. Waktu itu kami rujuk ke rumah sakit dan butuh 4 kantung AB. Kira-kira Pak, Bapak dapat di mana? Iya saya cari Bu Bidan. Terus kalau misalnya yang Bapak cari itu tidak mau kasih, gitu kan? Ya insya Allah dapat Bu Bidan. Beliau tak beri kesempatan cari dulu, tidak ngomong tentang sekarang ini jujur, belum tak bicarakan bahwa ada cairan darah. Gak dapat. Aku juga ternyata sama takutnya yang AB itu di keluarganya tidak berani. Akhirnya Pak, kita punya loh program cairan darah. Saya bisa usahakan, tapi Bapak bisa nggak Bapak sendiri mendonor? Sama Pak, orang yang donor tuh pasti juga rasakan seperti Bapak takut, tapi kan untuk membantu secara kemanusiaan. Di situ ya Allah yang menggerakkan hati ya. Beliau langsung, kalau begitu saya cari 4 lagi ya Bu Bidan. Beliau bawa 7. Jadinya akhirnya kita dapat golongan darah AB1, kemudian O1, B dan A, 2 dan 3 itu waktu itu ada 1 kalau salah yang belum bisa mendonor. Dari situlah Bapak itu oh iya ya, ternyata walaupun saya secara tidak langsung membantu istri saya sebenarnya dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Betul. Mungkin pesan untuk suami atau suami yang nggak berani untuk donor darah. Ayo, ini pas hari Jumat ya. Sebenarnya saat kita tidak bisa bersedekah materi, mari kita bersedekah dengan darah. Alhamdulillah. Iya, searah sama tadi suami-suami yang takut donor, bukan takut istri lagi. Suami-suami takut donor. Oke. Seperti fenomena sekarang ya, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan darah itu share beritanya ke media sosial. Jadi saya tolong butuh darah segini, berapa kantong segini. Otomatis kan berarti sejalan sama informasi tadi. Ternyata anggota keluarganya sendiri pun ada yang tidak berani mendonorkan darah, takut mendonorkan darah. Jadi semakin banyak di media sosial itu permintaan darah dari luar Kota Bima,
bahkan di luar daerah pun banyak yang meminta donor darah. Jadi ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat akan banyaknya fenomena-fenomena permintaan darah di media sosial. Jadi carian darah merupakan salah satu bentuk yang membantu banget masyarakat untuk permintaan darah tersebut. Jadi untuk mengatasi itu kan salah satunya memang harus ada cara ini. Jadi semoga si cara ini akan ada di seluruh kota Bima. PR yang insya Allah amin. Memang buatku pada saat 2022-2023 sehingga saya mulai terus mendapat dukungan dari lintas sektoral dan masyarakat. Ada bahasa yang saya selalu bicarakan. Waktu itu Pak Camatnya Pak Haji Said itu beliau luar biasa pada saat kami berdiskusi. Saya menyampaikan, Pak, apa iya sih di wilayah Kumbe seluas ini dengan 5.000 jiwa, apa iya tidak ada yang bisa mendonor? Jadi di RT kita saja, itu waktu itu di pertemuan di Kelurahan Kumbe, di RT ini aja, apa iya tidak ada satupun yang peduli urusan kemanusiaan memberikan darah, sehingga kita harus meminta-minta darah dengan orang-orang kalau perlu di ujung dunia, saking kita kayak Dracula mengejar-ngejar darah itu. Sejak itulah makanya Kumbe tidak ada lagi, bisa dicek mungkin, tapi setahu saya alhamdulillah dari 2023 tidak ada lagi permintaan di media sosial khusus wilayah Kumbe, Oimbo dan Kumbe. Kecuali mungkin mereka belum tahu tentang carian darah. Itu yang ini. Jadi sejak itu tidak ada permintaan, paling telepon, kemudian ada ini ya. Nah, yang terbaru sekarang 2024 terlibatan lintas sektoral itu luar biasa. Jadi Bapak dan Pos itu beliau mendukung Lurah Kumbe. Saya mau sediakan Bu Bidan nama-nama calon pendonor. Dari situlah yang tadi seperti kata Bu Kapus, kita mulai dengan sistem. Sudah mulai terarah, tidak lagi kayak dulu hanya sekedar nama, nomor HP, tapi sekarang kita buatkan jadwal kapan mulai mendonor. Karena kan umur darah di PMI itu kan cuma 1 bulan. Jadi kalau udah terlalu wow, ayo pendonor semua pergi, akhirnya darahnya kan nggak bisa terpakai. Jadi perlu ada penjadwalan. Dan kemarin Bu Kapus sudah ngobrol dengan Pak Camat, ya, koordinasi dengan kecamatan dan masuk KUA juga kemarin terkait salah satunya terkait inovasi secara ini. Karena memang selama ini begini, masyarakat itu karena tidak tahu, masih ada yang di medsos mencari darah. Kalau di puskesmas misalnya salah satu seperti Kumbe bisa sudah menyiapkan sistemnya jelas seperti secara ini, dan saya juga sempat berbincang dengan Pak Kadis, kalau bisa secara lingkup pemerintah kota bisa memfasilitasi, ini akan sangat bagus. Jadi ini memang masih PR, tantangan ke depan, karena kebutuhan darah tidak hanya untuk ibu bersalin, ibu hamil tadi, dan secara luas, secara umum, yakin ini akan sangat dibutuhkan. Cuma memang belum tersistem dengan baik. Salah satunya seperti secara bisa saja muncul mungkin nanti di level yang paling atas untuk tingkat kota Bima pun bisa untuk memenuhi kebutuhan darah. Kerjasama dengan lintas sektor dengan masyarakat secara langsung memang sangat dibutuhkan karena mereka ujung tombak. Kemarin kami dengan Kecamatan Nasangga Timur, Pak Camatnya malah sangat antusias. Nanti di samping saya sendiri akan menjadi contoh untuk langsung mendonorkan darah, akan juga nanti disiapkan masing-masing kelurahannya. Puskesmas Kumbe punya 3 wilayah, Oimbo, Oifoo, dan Kumbe, tapi wilayah Kecamatan Nasangga Timur tentu ada di Puskesmas Nasangga Timur juga. Beliau siap katanya. Kelurahan itu akan ada data yang jelas, ini calon pendonornya, tentu bekerja sama dengan kami di Puskesmas, akan kami fasilitasi untuk mendonorkan darahnya ke PMI untuk sekaligus diantar. Terkait pendanaan pun kami sudah support di Puskesmas melalui dana BOK yang ada di Puskesmas, itu sudah kami mulai sejak 2023. Sudah ada masa, sudah ada salah satu puskesmas yang memasukkan
support pendanaan terkait inovasi ini adalah kami. Oke, sebelumnya kita lebih jauh karena ini kan mungkin penonton sahabat Ristek juga ada yang nggak tahu tentang bagaimana tata kelola keuangan pemerintah dan lain-lain. Dana BOK itu seperti apa Bu? Akhirnya untuk apa definisinya dan perannya akhirnya untuk inovasi secara itu nanti untuk apa? Iya. Dana BOK itu adalah salah satu sumber dana yang ada di Puskesmas untuk mendanai kegiatan-kegiatan operasional. Gitu. Kalau terkait dengan si cara sendiri, karena ini inovasi yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan satu upaya kami untuk menurunkan aki dan AKP. Gitu. Jadi itu korelasinya. Sangat kami support dengan tadi seperti di awal sudah saya sampaikan adanya beberapa kasus gitu, salah satunya pendarahan tentunya. Jadi dengan adanya secara teman-teman bidang khususnya sebagai programmernya bisa berkontribusi dengan lintas sektornya untuk membantu pendonor. Kami fasilitasi sekedar untuk transport maupun untuk vitamin dan suplemennya. Ketika selesai mendonorkan darah, otomatis pendonor ini memerlukan suplemen. Jadi di situ kami mensupport. Tadi kita balik lagi ke ini, sempat kita bahas tentang sistem ya, dari sistematisnya. Tantangan utama dari inovasi yang kita tahu itu kan keberlanjutan atau sustainable ya. Nah biasanya tuh kenapa ya inovasi itu nggak sustain atau berlanjut itu kan karena si aktor inovasi ini yang akhirnya keluar dari instansi tersebut atau akhirnya mengikuti. Nah artinya sistemnya memang harus kita bangun biar dia bisa autopilot, biar berlanjut. Dari orang lain pun udah masuk untuk menggantiin atau pekerjaan-pekerjaan udah siap, tapi karena sistemnya udah dimanage dengan baik itu bakal lanjut. Nah kalau si cara sendiri pengembangan atau perkembangan sudah sampai di tahap mana sih ngebangun sistem keberlanjutan itu, Bu Bidan? Sudah sampai ke bagaimana agar orang stakeholder yang lain ya merasa bahwa setelah itu bukan inovasinya Kumbe aja gitu loh. Jadi kebermanfaatan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kapus. Bahkan kemarin ada pembicaraan saya, Bu Kapus juga dengar bilang ke Pak Camat, ini Pak Camat silakan Bapak koordinir, Pak Camat bikin jadwal kami serahkan. Ini sudah milik Kecamatan Rasanaya Timur. Jadi seperti itu bahwa yang tadi mengatakan ini kan punya Bu Pamila nih inovatornya, bukan. Ini silakan Pak Lurah jadikan ini inovasinya Pak Lurah, tidak perlu menyebut saya pun sebagai inovasi itu ya tidak ada masalah. Jadi walaupun Bu Pamila nggak ada di Puskesmas Kumbe lagi, insya Allah inovasi secara ini bakal tetap jalan. Insya Allah, mudah-mudahan akan seperti itu. Kemudian ada timnya juga ya? Ada tim, ada SK langsung dari Bu Kapus. Mungkin terkait regulasi juga. Kalau keberlanjutan itu setidaknya seperti SK. Jadi siapapun nanti ketika tidak ada di tempat tersebut, tapi inovasinya tetap jalan karena tadi sudah regulasinya ada, sistemnya sudah kita siapkan gitu. Jadi misalnya kalau Bu Pamila sebagai inovatornya tidak berada di Kumbe pun, tapi kita sudah meletakkan regulasinya, sistemnya ada. Siapapun bisa menjalankan gitu. Ada tim dengan lintas sektor yang kami libatkan. Jadi tidak dalam tanda kutip nama yang bersangkutan gitu. Jadi silahkan berjalan karena memang kebutuhan darah kita tahu tidak terputus hanya hari ini besok, tapi sepanjang kita hidup pun kebutuhan darah itu akan sangat dalam tanda kutip, terutama untuk ibu bersalin, ibu hamil yang mendasari munculnya inovasi ini di tengah jalan lalu berkembang karena tadi dukungan dari lintas sektor, dari masyarakat yang ada. Jadi alhamdulillah memang dengan secara ini bisa memfasilitasi juga tidak hanya kebutuhan untuk ibu KIA, tapi juga masyarakat secara Artinya memang itu PR untuk seluruh inovator, apalagi yang ada di Kota Bima. Bagaimana bukan hanya fokus ke para inovator yang melaksanakan inovasi, tapi gimana akhirnya ngebangun sistem yang bisa itu dengan ngajak kolaborasi para stakeholder. Akhirnya PR nanti bisa. Yang di kecamatan sudah ada penggerak secara istilahnya di tingkat kecamatan sudah ada. Untuk sementara ini di 3 kelurahan Puskesmas Kumbe. Jadi mudah-mudahan nanti
Insya Allah Pak Camat sudah berkoordinasi dengan Puskesmas. Beliau tidak hanya di 3 wilayah Puskesmas Kumbe, tapi seluruh wilayah kecamatan Tanah Timur. PR-nya kita juga, kita nanti insya Allah akan berkoordinasi, kita audiensi dengan dinas kesehatan, tentu dengan pemerintah kota, supaya itu tadi tidak hanya lingkupnya Puskesmas Kumbe saja atau kecamatan Tanah Timur saja. Karena memang saya teruskan pada Bukapus di saat ada di grup inovasi, pendampingan inovasi yang dibentuk oleh Brida, ada salah satu chat dari salah satu inovator dari puskesmas lain. Ini bagus nih kalau inovasinya bisa semua kelurahan. Itu saya teruskan pada beliau. Ya, insya Allah kita upayakan agar memang dirasakan oleh masyarakat. Nah, disitulah sebenarnya terjawab. Buat inovator kan hanya pencetusnya saja, tetapi butuh banyak orang untuk menaiki suatu keberhasilan inovasi itu. Jadi kalau kerja sendiri hanya bilang, oh ini kan inovasi saya, tapi tidak. Kalau buat kami secara itu milik masyarakat. Insya Allah. Dan insya Allah dengan hadirnya Brida ya kami sama-sama belajar bagaimana ini bisa sama-sama berkoordinasi. Kalau misalnya ada yang kita bisa bantu fasilitasi seperti ini, podcast Brida Podcast juga sama informasi tentang Sicer kepada masyarakat bisa jauh lebih luas dan bisa jadi motivasi untuk para inovator-inovator hebat juga. Nanti bisa yang inovator insya Allah udah ada grupnya sendiri ya. Iya. Jadi kita bisa saling berkonsultasi, bukan lagi bersaingan antar inovator. Tapi gimana ya? Oh kalau ada pendapat ini bisa jadi salah satu. Mau bersaing gimana? Inovasinya kan beda-beda. Kalau menurut saya bukan, tapi saling melengkapi. Iya. Kita memotivasi inovator lain agar mengembangkan inovasinya bisa lebih bagus dan bermanfaat bagi masyarakat. Yakin sih sumber daya Kota Bima itu luar biasa kalau kita lihat dari inovasi-inovasi yang dibuat oleh teman-teman. Yang paling penting sih terima kasih kepada Brida karena dari sini kami bisa mengembangkan bahkan izin ini sama hostnya bahwa manfaat mendonor darah itu banyak. Mencegah stroke, memperbaiki fungsi jantung, memperbaiki fungsi paru-paru, fungsi ginjal. Nah itu sudah luar biasa, itu bagi pendonor loh, bukan yang menerima donor. Itu salah satunya. Yang suka keluhan sakit-sakit pundak, ayo mendonor karena tidak ada batasan yang maksudnya yang sulit untuk calon pendonor. Yaitu kan hanya harus berusia 17 tahun sampai 60 tahun. Kemudian berat badannya tidak kurang dari 45 kg, tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui, atau tidak sedang bersalin, itu kan bagi wanita gitu dan dan tidak dalam pengobatan tertentu atau memiliki penyakit tertentu. Hanya itu syaratnya. Selebihnya ya alhamdulillah dari PMI juga sudah berkolaborasi kan kami dengan MOU dengan kota PMI kota dengan Dr. Arif. Beliau mengatakan ada loh hadiah nih buat yang mendonorkan darah, itu kan umroh. Ya, mudah-mudahan yang 100 kali itu bisa ke Istana Negara 100 kali mendonor. Kita belum 100 kali ya dari 6 kali dulu, 6 kali bisa dapat blender atau 10 kali saya kurang hafal itu ya, tapi yang jelas 20 kali bisa dapat rice cooker, 30 kali bisa dapat kulkas. Tapi bukan itu ya sebenarnya yang utama itu kemanusiaan. Ayo kita peduli kepada orang lain karena saat kita peduli kepada orang lain, saat kita butuh, kita akan dibantu oleh orang lain juga. Yo, demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Bukan demi bukan ya. Kebetulan kan China darah masih butuh pendonor ya. Masih. Ya, soalnya kita publik ya Pak ya, saya nanti. Boleh. Stok darahnya masih banyak. Ya kan dia 3 bulan. Oke. Terakhir sebelum kita tutup, harapannya mungkin untuk kedepannya untuk pemerintah atau untuk masyarakat dari Ibu Kapus dulu, terus nanti Ibu Pamela juga dari Ibu Kapus dulu. Iya, harapannya seperti tadi untuk pemerintah tentu saya harap agar ada support secara sistem tadi supaya ini lebih meluas lagi untuk kebutuhan masyarakat Kota Bima. Kemudian untuk masyarakat, karena tadi kami sudah mendapatkan ternyata masyarakat itu karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, hanya dengan katanya si A kalau donor begini, katanya si B, bukan mendengar dari ahlinya. Jadi itu tantangan juga buat kami untuk lebih meningkatkan edukasi KIE kepada masyarakat.
melalui kami punya posyandu di ujung tombak pelayanan, kemudian ada juga screening atau kunjungan ke masyarakat, itu akan kami tingkatkan KIE-nya. Nah, sekali lagi masyarakat tidak perlu khawatir, seperti tadi disampaikan oleh inovator Bobi dan Parmila, ini lebih banyak keuntungannya ternyata dengan mendonorkan darah itu. Di samping juga kita sebagai muslim itu saling membantu itu perlu, saling membantu. Kenapa itu tidak bisa? Padahal kita dengan apa yang ada pada kita sendiri seperti tadi mendonorkan. Oke, kalau dari Ibu Parmila sendiri? Ya, mari bersama isi celengan darah, jangan biarkan kosong. Oh iya. Baik, Terima kasih untuk Bu Kapus, Bu Parmila, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol nih bareng kita dari Terima kasih juga untuk Brida, luar biasa biasa. Alhamdulillah 2024 tantangan kami sebenarnya adalah dukungan dan support. Tapi dengan Brida luar biasa. Kami sangat Brida untuk keberhasilan inovasi ini juga untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat masyarakat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih itu aja sahabat Ristek perbincangan kita bagaimana tentang donor darah tadi, terus aplikasi Citra dan Puskesmas Kumbe dalam mengelola inovasinya. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa donor darah demi kemanusiaan. Ya. Demi